mana itu ingin ikut hadir di dalam majelis ini, yaitu ini satu call dari Surabaya khusus datang untuk ikut bersama-sama kita. Mudah-mudahan kumpulnya di sini akan berarti terus kumpul di layar majelis. Juga para hadirin rekan-rekan saudari kita yang beberapa hari yang lalu datang ke sini mau ijazah, tapi saya harap malam Senin aja, karena ijazah pada malam Senin ini sudah sama-sama mengamalkan, insya Allah lebih mantap, lebih meyakinkan. Karena itu nanti yang mau ijazah, saya harap sesudah ini terus dibaca. Kemudian dalam pengajian sekarang saya hanya sedikit ingin mengisi, karena mohon maaf saya itu agak kurang sehat. Kalau hadirin saya semua, alhamdulillah, sebenarnya itu tambah-tambah, malah kalau ingin animben itu kalau takut diundang jadi bosan kurang sanggup-sanggup ini sebenarnya konco-konco yang sampun ingat kepingin kumpul-kumpul, kepingin bareng-bareng Abdul Qadir Jilani, daerah Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, daerah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Khabbas, daerah para awliya Joyo, wonten pimpinan Nabi Khadir alaihi salam, Beliau bin Malkam alaihi salam, dan beliau wonten tahdirai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo disarok saudara dalam seminggu mulai Senin sampai Senin teknik ini. Selain itu kita moni dengan cara penggulung awliya menggulang ke guru dua menikah negarakan mana pulau dengan menyatakan kalau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahub jamaat itu kalau berulang kanjeng Nabi senang langkah dan senang jamaat itu kalau betul-betul menambah ono dari mana pulau dengan walaupun mesin-mesin sampai dia asli menggak kita wayak mata-mata mesin-mesin menikah minum kotor tertengur disarap dan lain-lain walaupun sampai ngamalakan kalau dengan dibari ngono langsung mantap ngamalakan para hadirin sekalian kamu ya kitab yang tadi kelewat tadi boleh mengalir yang terbaik boleh dimiliki perhitungan macam-macam ini yang yakni zakat baik tadi yang bisa ada ono yang seorang dimiliki setinggi tak lawas-lawas perhitungan ibadah yang dikali itu angin-angin kolok-kolok bakal erik tak terus tak langsung jadi di akhadihim lau yu'ammar al-fatah sepertinya di umur al-fatah saya tahu untuk keturutan kadang-kadang yang itu senajan umur
tidak seperti tenggelam tahun ini jalanan angan-angan bayangan perhitungan ini bisa setahun tapi tidak kerasa saja semangat ini semangat 1000 tahun dan kalau itu kalau wonten hati dari sesuatu berjiwa dari kontrol yang kita dan apa karena di dunia كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Itu hasil maknanya di makna lucu yang bisa carikan kanggo keperluan dunia kaya urip salawase yang nyambut gawe kanggo akhirat kaya sifat mati. Itu hasil banget. Yang kadang-kadang singerengno itu leres kata leres tapi kurang kata itu keterangan ini jadi kalau itu yang dikawin dari saya mati saya tak lawas-lawas semangat sepasang alakuk mengamati dan bernilai alakuan kalau panati dia nah ini ketinggalan ini motor katanya ini saya rasa menurut saya dulu dia dan itu kita sehat mereka untuk keterangan yang lainnya di mana itu maksudnya ini kalau kita kalau tak lawas-lawas saya tidak usah kesita-kesita tidak usah menabiak betul beneran salah seperti mentah seperti ini kenapa saya belum pernah ini marilah kita itu dunia dan itu besok masih ada tahu tidurnya masih ada jadi lainnya itu ada itu betul minta mana sekarang untuk seperti seorang waktu jadi maknanya hati itu kita ternabiak kalau tak menangis itu mari sekarang tetapi ini kita besok oleh ketentuan itu larang kita kami ayo hancur mari siapa yang berperang kalau nabi kita tak mau selada betul mana ke waktu ini masih lebar seolah-olah kamu itu masih hidup selama-lamanya jadi tidak usah kesusu tidak usah kayak tidak menangis esok hari itu maknanya hati itu biasanya bilangnya bilangnya itu berarti orang sudah kerja dari dunia supaya lupa sama akhirat itu berarti ada yang begitu tidak ada hadis yang maknanya begitu tidak ada Quran yang begitu tidak ada yang berarti begitu orang disuruh semangat bekerja untuk dunia tidak lupa bahwa dia akan mati tidak ada itu malah suruh hidup selama-lamanya enggak betul ini harus perlu diperbaiki nah sebaliknya kalau mau urusan ibadah kamu seolah-olah tidak menangis besok lagi seolah-olah besok mati itu betul ketika dia bahwa itu ya betul sebenarnya karena ayo gampang untuk meringankan meringankan itu kalau kita saya itu kalau ada proses mati ya apa nah kalau itu maknanya kata berikut ini ada cerita di dalam menghadapi soal ini digambarkan orang hidup itu ada macam-macam ada yang memperhitungkan akan hidup selama-lamanya ada lagi di dalam itu dia punya perhitungan seperti sampai tua katakan saja sampai umur 70 tahun kalau mana ternyata saya ini
ingin hidup sampai tidak bisa bangun. Artinya sampai ini orang itu dipercaya. Ada yang orang itu memperhitungkan saya mau hidup sampai itu. Sampai saya ngitung-ngitung berani. Tapi anak Allah aku tidak kepingin berono itu. Untuk kelak merepotnya anak itu roman itu pas aku divisi itu itu itu. Bapak itu tidak termati. Merepotnya aku ngitung dari itu. Mangan dari pulang ke depan dia. Untuk bertemu ngarep sampai ini dibawa sampai akhirnya senang anak itu orang semacam. Tapi orang ini aku kepingin dia ini sampai satu perempuan kenapa itu kesenangan karena nanti ada repotasi tentang perhitungan. Yang ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, al-bisir syai'un ala hubbit mata. Artinya yang telah itu terseram dalam bab senang barang lain. Ini hayat wa hubbul mal. Ingin panjang umur dan ingin kekayaan atau kesenangan dunia. Anak mana yang punya perhitungan lebih rendah lagi. Dia menganggap saya mengharap bisa hidup 1 tahun. 1 tahun. Jadi dia tidak punya perkiraan seperti di badan saya keadaan kemungkinan mendadak apa pada kantor saya ini akan mempertahankan hidup saya 1 tahun. Mungkin dia mungkin dapat pikiran macam itu. Anak manis dia itu dibagi 2 musim. Saya musim hujan ini mungkin umur saya hanya sampai mempertahankan musim kemarau yang ada. Ketika orang beritahu saya ingin cari sang hidup untuk 1 musim kemarau itu. Sudah berkemarau apa katanya nanti. Ini orang yang sudah siap sedia menghadapi hidup ini begitu. Tapi yang terlalu waktu gerana krono ini gerana krono berrohani lebih matang juga berkundi, tapi dia punya perhitungan hidup itu cuma 1 hari 1 malam. Umur saya barangkali hanya besok dan besok malam. Jadi saya harus mengerjakan apa yang nanti besok sampai besok malam. Mana waktu perhitungan yang macam itu ada. Yamin walayah. Jadi dia itu kalau dia semalam dia cuma siap-siap untuk menghadapi siang besok saja. Ada perusahaan yang besok lagi nggak tahu saya sudah. Mula pemberi persis seperti yang disampaikan kajian Nabi Muhammad SAW. Ya Abdullah, idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa. Kalau kamu bisa hidup sampai pagi, jangan hatimu kamu bisiki bahwa kamu ingin hidup sampai nanti sore. Wala amsayta, kalau kamu sudah sampai di waktu sore, fala tuhaddith nafsaka bis sabah. Jangan kamu bicara ingin hidup sampai besok pagi. Malah untuk malam itu. Yang betul cuma 1 hari 1 malam perhitungan terhadap dirinya. Dia sudah menghitung dirinya itu di dalam rangka ukuran 1 saat atau 1 jam. Karena itu pernah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini penjelasan itu saya betul kesandang ke supaya itu nanti bisa ada air. Apa jawabannya Nabi? Saya tanya mau sekarang barangkali saya nanti tidak bisa hidup. Ya, kesimpulan mati ya dalam cara ini. Ada di antara orang yang melebih lagi dari itu seperti sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia selalu kalau jalan itu khawatir bahwa langkahnya tidak bisa terus
Sayyidina Umar yang sangat dulu. Kenapa orang berusaha satu minggu? Saya khawatir umur saya sampai 1 minggu. Karena itu saya tahu. Jadi Sayyidina Umar, walaupun tergantung kepada masing-masing orang perhitungannya. Orang yang tahu sama sekali dia tidak mempunyai perhitungan terhadap dirinya. Akhirnya saya jatuh sakit dari dia saja. Tapi orangnya rasa nemen. Di situ dia sakit. Apa saya akan mati di sini? Saya tambah. Dia melontang mancing di rumah sakit, melontang mancing di kursi, karena dia belum siap. Dia ketika berhitungan selesai, dia pada suatu saat akan jatuh sakit seperti yang dia alami sekarang ini. Memang dia tidak begini, saya belum sehatku, belum mengingatku. Ketika ada orang dengar, dia dikira-kira akan berikut. Oke, kalau saya benar dan pasti, saya kira benar kami kita itu, dia dengan cara itu. Ada apa? Kita harus dalam kenapa kita harus berpindah? Kenapa kita berpindah dalam kita terasa itu artinya cara menulis ya. Karena pemerintah berkenaan orang salah satu raja dari Israel, dia itu kekayaannya luar biasa. Dia keras pada satu waktu mau bekerja. Dia ingin kelihatan mewahnya mewah. Dia cari pakaian yang paling indah sampai itu dari sekitarnya dengar betul. Kurang asik mawar. Semua kendaraan yang baik, kuda-kuda dan sebagainya dikeluarkan semua. Sudah itu berjalan dari dirinya, wah ini dia raja di raja. Dia orang yang paling kaya, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Iring-iringan panjang, merupakan selesai. Dari ketenangan, kepada nampak asal itu saya yang itu rebel, yang ini saya ulangi rebel itu kecil, tidaknya raja itu dipegang. Marah orang semuanya itu, kamu yang mengganggu rahasia satu negeri. Saya terus, dia perlu masuk besar-besarnya. Itu rata-rata operasi itu pameran itu rakyat tapi dilepas lagi menghormat. Iya, tapi seperti tidak bisa ditunggu. Itu kita kesana ya, saya bisa berhasil, dia sendiri harus benar. Akhirnya si raja itu, ini bisa apa-apa kita berdiri juga apa-apa. Tapi kalian sedikit, ana malakul maut. Saya Israel, dia Allah berita sekarang ini. Ya Allah, dia itu saya pulang dulu. Masa anak-anak begini hebat, kami mau cabut nyawa saya sekarang ini. Bisa, ini waktunya tidak sih. Seperti saja mati dari tidak. Itu kalau mati tidak sangkan tidak ada sini. Tapi tetap kali akhir orang ini malaikat ini dia pergi ke satu tempat lagi, ada seorang hamba yang bersiap mau keluar dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kamu dari mana? Ya, saya ketemu sampean. Baik. Akan sampean itu terserah sampean, sampean punya perlu apa enggak? Kalau sampean masih mau keluar ada keperluan silahkan sampean keluar. Lepas itu sampean ada keperluan apa? Akhirnya bersiap. Ana malakul maut. Saya malaikat untuk Allah untuk mencabut nyawa. Alhamdulillah. Tapi lagi, jadi mari kita masuk. Tadi mau keluar mau ada perlu apa? Beli rokok? Tidak perlu lagi. Jangan harus sudah ditemani faktor ala ini hal fitnah kita ruh. Saya barang menjelaskan sampean ingin saya cabut nyawanya dalam keadaan bagaimana? Aneh, kok saya masih diberi pilihan? Ya, begitu berarti.
akan memberi keistimewaan untuk saya. Alhamdulillah. Macam-macam. Kalau tak wujud, kalau tak salah, itu cukup sampai sakit orang. Dan itu betul ya, 1-2 menit hanya untuk wujud, juga sembahyang, begitu dah cukup bisa berjalan. Ini malaikat yang menjaga raja yang masih arah-arahan ke laut. Kita diberi turun dari budaya saja lah bisa. Kata ini, aku tak boleh sikit kalau setahun mengucapkan selamat tinggal kepada istri-istri, dayang-dayang, semua anak-anak. Jadi, ya kita di atas tidaknya itu mengikut dia terjerembab mencintai dia di tengah-tengah arah-arahan. Ini gambaran bagaimana masih kadang-kadang tidak disampaikan. Karena itu Imam Hasan Al-Basri Aulia mengatakan ma min yawmin illa wala malakul maut yatafattahu kulla bayt salasa marrat. Satu hari malaikat maut itu datang ke rumah. Satu sudah dimasuki malaikat mati. Satu hari 3 kali dia masuk. Dokternya tidak ada di tangan saya. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut cerita Ash'as bin Aslam bercerita, dia ketemu sama malaikat Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ya malakal maut, ma tasna? Bagaimana Tuhan berbuat? Jika nafsin bil masjid, kalau ada orang di sebelah timur, nafsin bil maghrib, dan yang satu di Eropa di sebelah barat. Satu justru harus mati bersama, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat. Eropa adalah wabah, dan ada kolera atau ada wabah, atau ini penyakit merasa banyak orang mati ketika. Yang sakit sekali dan ada peperangan di tempat lain, di mana orang banyak mati. Itu sampai yang hotel yang kita bicaranya. Itu satu di sana, terus di sini, kenapa sampai? Itu kita kali Nabi Ibrahim itu kerasaan, kenapa? Sepertinya dengan orang lihat mainlah kali. Supaya bercerita itulah roh kepada anak cucu. Berarti mau melihat Tuhan. Kita sebenarnya mau tahu bagaimana Tuhan saling menghidupkan orang mati. Awalan ini, aku kan tak percaya. Sudah dia nak itu. Supaya hati saya ini tertarik. Ini tidak begitu sampai malaikat Israel itu. Diinterogasi di akademi. Akhirnya bagaimana jawabnya malaikat Israel? Arba'un al-rafa di dunia fatakunu baina aswa'iyya hatain. Semua Allah itu kita panggil. Semua di tangan saya ini. Dalam waktu yang satu. Qad lahil ardi Lakukan di bagiannya. Bumi yang lebarnya segini dijadikan seperti satu piring. Semua yang bercerita dia tidak bisa terdapat piring. Dia tinggal ambil saja. Itu malaikat Israel. Karena itu waktu dia Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam ditanya, Pak Ibrahim, sampai itu apa tak diminta? Ambil itu. Ada orang sakit nemen waras. Orang uang segagah setengah pengajian terkandang tetap apa mati. Ada sedikit sampai kalau nyabutnya awalnya sedikit. Apakah sedikit yang tidak bisa betul dijawab oleh malaikat. Saya masa tahu apa-apa. Innama yasir turqa ilayya fiha. Saya hanya diberitahukan oleh Tuhan. Jelas mereka ini itu tidak ada nama. Pak Karino, itu hanya tapi sama. Saya bilang yang gitu. Saya ceritakan ini dari Nabi Sulaiman sekalian. Nabi Sulaiman itu satu sektor terbesar
besar tentu semua. Akhirnya di antara pembesarnya dia itu satu. Ini karena ada apa? Karena ada orang tamu yang lain. Dia itu bukan pembesar, bukan apa, pakaiannya nggak kotor dengan besar. Cukup-cukup kan. Dia itu lihat saja pada orang yang satu. Mungkin lihat. Akhirnya dia itu mendekat. Disilakan. Saya takut sama itu, tamu itu. Apa itu tamu itu? Tapi kalau ada yang mana itu? Saya tidak meninggal dia. Dan saya tidak pernah kenal dia. Siapa kenalnya dia itu? Sepertinya Nabi Sulaiman. Ya itu dia. Makanya itu dia takut saya. Saya sangat terdesak. Ini satu dan besarnya. Akhirnya bersiparan. Saya kenal. Ada malakul maut. Saya ditugaskan untuk mencabut pembesar itu yang itu takut dari takutnya sampai tahu ketika lagi sini di Sulaiman saya minta pertolongan sampai ketika ini saya tidak akan minta lagi fasilitas dan prioritas. Kenapa? Tolong panggilkan angin. Kendaraan jetnya Nabi Sulaiman itu angin. Nabi Sulaiman bisa panggil angin. Angin panggil. Lalu terbang ke sana ke negeri India yang paling jauh. Baik. Angin bawa sebesar ini. Bawa terbang ke India yang paling jauh. Kita mencari datang berbisik pada Nabi Sulaiman. Saya mulai tadi tidak habis mengerti. Kenapa? Saya ini tadi diberikan oleh Allah. Kirim saja teman sambian pembesar tadi itu dia. Kenapa ini? Maka dia itu lalu diterima angin yang dia. Lalu saya mau jatuh dia itu. Kita diambil langsung dari dia. Secara resmi tidak mau mestinya ada orang yang dingin akhirnya dia harus berkata petanggalnya tetangga tidak dengan suatu terangnya dengan tetangga padahal mereka mereka tangga entah enak penyuar mati dia ya lihat itulah baru kita tahun cukup untuk bila saudaranya enggak tahu dia itu kita tidak tahu dia ketika kita dari saya mentor orang ini dia tidak bisa tahan seperti orang pada waktu ada orang pada suatu dan teman-teman anak saya mereka taruh dari teman-teman dia itu taruh di meja tapi saya malah setiap itu semua orang belum datang dia kata dengarin ada saya rapat saya oh ya saya karena saya anu berbesar baru bikin rumah waktu akhirnya dia bilang masa dijaga rasa nabrak atau ketika nanti saya kaget dan dua itu ya Allah jadi dia kecil itu cuma mau ternyawat memang dari tangan itu orang ini teman mati tadi kemenangan keluar tadi maka itu cepat bisa besar maka kecil betul-betulnya hancur kalau dia dapat panggilan
Di sini yang ini itu sudah ada waktu ditentukan. Tapi tidak ada mati mendadak tidak ada. Semua itu sudah ada waktunya dan ada tempatnya. Nah, orang yang jauh-jauh dalam keadaan dia siap-siaga waktu menghadap itulah yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang tegak, dia gagal, dia sehari kerja, tapi setiap saat dia tidak melupakan Allah. Melalui zikir Rasul yang kita buka. Oleh Allah, yang mana zikir Rasul zikir Rasul tiap mati. Ada 6 melak zikir Rasul. Mahasiswa, malah saya tadi lihat di daftarnya ada mahasiswa, ada dosen. Mana ada tukang dosa, ada yang umurnya sudah lanjut, ada yang masih umur 14. Saya doa kepada Allah mudah-mudahan dirasakan rahmat Allah kepada semuanya. Sebab orang kalau kita bersih waktu ini, insya Allah husnul khatimah insya Allah. Sebab katanya Imam Ghazali di sini, sebenarnya uang kalau ini falak ini la ilaha illallah ahdiru mertabat wa zaktiruhu fa'innahu yarawna ma la tarawna wa laqiruhum la ilaha illallah. Artinya katanya saya bilang umat orang mati selesai. Sebab dia pada saat itu dia menampak hal yang terang tidak tahu. Jadi mesti dia itu harus masuk. Itu dia itu masuk sehat. Dia terlihat hal-hal yang terang tidak bisa lihat. Entah malaikat, entah apa, entah orang tuanya, entah apa dia lihat. Jadi tidak matanya. Apa sampean waktu itu sakit keras, apa masuk sehat. Tapi kalau ajal itu sudah dekat, sampean melihat, ya kita tidak lihat yang lain. Karena itu dia letak, tidak letak, tak letak. Dia sudah jadi, waktu itu kan, tidak kadang-kadang dia tidak bisa memberitahu kepada orang lain bahwa dia sudah dipanggil itu, tinggal dia. Jadi orang itu kan, pernah orang dicabut nyawanya, itu dia tidak sadar. Mengenai bulan dia selalu saya ini pengalaman. Bulan ini masalah bulannya tidak ada lagi. Dari waktu itu akhirnya saya tuh bilang sama dokter, saya ini diinjeksi supaya hilang proses. Ya, istilahnya ada 1 hari 1 malam. Terus bilang kesehatannya, aku takut. Ya, saya itu satu. Tapi takut jalan lain itu, ya Allah. Apa ini diulang itu? Sampai capek. Ya, ini terjadi. Nanti kita karena kita tidak merasa saya mati menurut kesadaran sudah ada tinggal 10 menit dikasih karena ada kita kita melalui kita melalui ya hancur tapi tanda berhati tapi tak boleh pada saat sampai itu ada orang sampai penuh kesadaran tidak pernah dalam nasi tak rasa jauh sampai saja terpaksa enak mati tak rasa dia di dalam kitab ini diterangkan tidak saya terangkan banyak.
Masih sadar. Masih sampai kelewat. Masih sampai takut. Tak ada masalah sadar itu tak ada. Jadi sakaratul maut maut digambarkan itu yang sadar. Setiap anggotanya ada nabinya. Jadi nanti seperti diambil dari sini terjadi, dari sini terjadi, sampai terakhir di sini. Kalau dari sini, sakaratul maut itu pasti semua orang mengalami. Apakah yang mati saja, apakah mati saja. Kata itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Mautun tidak akhrahatun lil-mu'min wa asafun 'alal kafir. Mati tidak tak itu tak mesti. Rahatun lil-mu'min itu suatu keenaan buat orang yang beriman, istirahat. Wa asafun 'alal kafir dan satu penyesalan bagi orang yang itu biasanya orang mati saja itu Islam Islam tertakut tapi kalau orang yang amalnya jelek atau orang kafir atau orang yang sedang tapi jelek ini satu penyesalan yang tidak habis-habis. Dia belum siap, cara yang belum toto-toto itu ada dua hadir. Yang mati itu terpisah oleh nota terpisah dan nota yang harus dia terpisah. Jadi ibarat orang mau bepergian, bagaimana saya meninggalkan rumah atau tidak saya bagi belanjanya, yang bagian menjaga kuda atau tidak saya pesan, yang bagian mencatat administrasi atau tidak saya beri serasa. Ini saya apa? Ini pikiran itu. Kalau orang itu yang betul dunia dan kesenangan, sampai dia sudah menghadapi secara maut, dia masih kepikiran atau mau sawah itu pikiran. Jadi saya ingat saja ceritanya Kiai Imran Hamzah ini, waktu militer di Syria, itu saya berkata, tak perlu lagi militer gitu. Padahal sekarang sudah tinggal 1 menit, lapor, tak siap yang bisa ini. Ada cerita yang berat, tak perlu, ada yang ada. Sesuatu yang ada. Jadi yang dihadapi orang mati yang paling berat, itu dia. Satu yang ditinggal, dia belum merasa selesai, ternyata ini yang dia menyelesaikan. Nomor 2 yang akan dia bawa, yang akan dia hadapi ini dia belum siap. Karena meninggal ini, saya berbawa dengan arti dari kartu belum ada. Tetap berbawa untuk pakaian kain belum. Ini. Karena itu, Imam Ghazali menerangkan di sini. Husnul Khatimah dan Husnul Khatimah itu artinya dia. Husnul Khatimah dalam arti yang paling berat yaitu mati kafir. Na'udzubillah. Ini Husnul Khatimah. Apa? Dia sampai dekat terakhir menghadapi orang yang masih ragu kepada Allah. Bahwa Allah itu hasil, bahwa Allah itu yang membuat dia. Karena itu, yang sampai analisen orang mau mati jangan makan. Allah, Allah, Allah. Oke, kita. Na'udzubillah. Jangan sampai terkait karena disertah-sertah. Orang yang berkata Allah kepada la ilaha illallah. Benci kepada masalah. Ibu Allah Maha Adil. Ibu orang baik. Perbuatannya yang baik. Sampai ke ahli ibadah. Mungkin dia asing gitu. Dan saya, Gusti Allah itu lah. Allah itu iman. Itu tidak bisa. Jadi, ini Allah semata apa? Tidak ilah masalah.
bisa orang itu susul hati. Ini satu. Susul khotimah yang paling mengerikan. Ini yang khalidina fillah, yang langgeng tak lawas-lawas untuk neraka. Untuk menulis susul khotimah kita sedia. Ya, masuk neraka tapi tidak khalidina, tidak selama-lamanya. Entah berapa tahun, tidak tahu, tapi masuk. Ini susul khotimah juga. Orang yang begini, yaitu orang yang dia tidak satu menyebutkan dari Allah, dia tidak merasakan panggilan Allah, tapi dia masuk tambahnya di masjid. Yang satu menit itu masuk dia. Anda terkait bersih. Sama itu pada hari Rasulullah tinggal satu. Dia itu satu. Ya pada waktu satu lawannya, ya kelihatan bukan Allah, bukan panggilan Allah, bukan akhirat, tapi dia kelihatan di betaknya, uangnya, di bank, uangnya, tabaknya, masih kelihatan. Sampai tak sadar dia disabut dalam keadaan dia mengenang tampaknya. Ini sudah khotimah yang kedua. Jadi apa yang menguasai pikiran orang itu pada saat terakhir, itulah yang menentukan susul khotimah atau tidak susul khotimah orang. Nah karena itu, ya yang diciptakan yang api, itu Allah diterangkan akan memberi lafal tidak lagi menjadi penting. Yang penting malaika fi qalbihi syai'un ghairullah. Pada saat dia mencabut, pikirannya tak ada lagi di hatinya berbicara Allah, 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 Allah. Dia tidak lihat kawannya lagi. Dia tak lihat istrinya, tak lihat anaknya, tak lihat bayinya, tak lihat apa-apa. Dia lihat Allah, 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 Allah. Itu artinya lebih. Sekalipun bibirnya tidak bergerak, tidak menyebut Allah, tapi hatinya sudah begitu. Ini orang husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi inilah fa'inna mujarrada harakati lisan hadiri jadwa illa ayyatfad Allah ta'ala fil khadim. Jadi bergerak tidak bergeraknya bibir itu tidak menjadi yang menentukan. Karena itu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Nabi itu menengok salah seorang pemuda yang akan mati, datang ke rumahnya. Anak muda itu mau mati, terus Nabi datang, tanya, saya gitu kah? Anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu sekarang? Hatinya apa tak itu? Anak itu mau mati, terus jawabnya, Allah wa akhafu bi Nabi. Ini jawab kepada Rasulullah. Khusus dalam keadaan begini, saya cuma dia yang saya pikir. Apa? Saya mengharapkan rahmatnya Allah. Saya tidak melihat lagi kecuali saya mengharapkan kemurahan Allah. Tapi dalam keadaan itu saya takut kepada dosa saya. Saya kali ini dosa saya takut sama Allah. Tapi kalau saya melihat kemurahan Allah, saya mengharap kemurahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Dawud, "Majtama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-waqt." Perasaan dua itu, buktinya susahnya, buktinya keteguhan Allah, tapi dia mengharap kemurahan Allah. Perasaan dua ini tidak kumpul kepada hati seseorang, katanya Nabi, di dalam saat menghadapi mati ini, illa a'ta'ullah alladhi yarju, kecuali pasti orang itu akan diberikan apa yang dia harapkan, wa amanahu minalladhi yakhaf, dan diamankan dari apa yang dia takutkan. Mulanya para rawat nak bulan itu riwayat ini yang lain ini naik
Allah satu tiga. Ya ini begitu penting. Biar saya di tengah pasar ya Allah, biar saya di kantor, biar saya tengah naik Honda, biar saya di mana saja berada. Kalau saat panggilan itu sudah datang, janganlah saya pada saat itu wakil, tapi diberi zikir, ingat, zikir wakil, zikirnya orang yang lupa. Sedikitnya merasa nasihat itu, tapi yang jelas kemurahan Allah itu dengar. Nah, pada saat yang begitu katanya Nabi, kalau dia mengharap begitu rahmatnya Allah, dia akan diberi apa yang dia harap. Dan kalau dia takut kepada dosanya, justru dia akan diamankan dari apa yang dia takuti itu. Jadi amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang sekitar bulan ini, masa nombok menolok bila dengan itu ngasih yang sembunyi buat dalam itu selalu selalu di seluruh yang berbicara ya itu non foto kita dapat uang baru nombok bulan ini masalah bulan juga malah waras itu kedua ada enam itu foto mati ya itu dari rumah sakit dengan besar itu kedua malah kita ibu tinggal enam padahal dia itu masih menyediakan dua vaksin dua infus masih ada 2 juta untuk laptop terus jadi sudah tak kena harus kita bilang si anak muda itu jadi apa ini kita terlalu tak tutup akhirnya tidak dibagi jadi kita ini tidak tahu ya gitu. Tapi insyaAllah kalau kita itu ada perasaan takut tapi jangan lupa mengharap kepada Allah rahmatnya Allah. InsyaAllah kata Nabi pada saat-saat terakhir kalau kamu merasakan bisa nyawa itu kata mereka kesekian akhirat laut pertama orang itu pasti merasakan nazar negatif. Nazar itu mesti apa mana itu tapi ini mati mesti nazar ini mesti dialami semua orang. Satu nomor 2 melihat malaikat Israel mesti tak ada orang mati yang tidak melihat dulu malaikat. Dia orang alas masih rokok masih kafir maka itu diperlihatkan kita yang ada di dekatnya tidak tahu apa matanya ini dia lihat kalau itu dia tak bisa ngomong kita malaikat kita tergantung dapat yang melihat diterangkan Israel itu meripati loro satu di sini satu di sini ya apa itu orang makhluk meripati loro dengar sisi dan diri sisi ini semua ini yang mesti ya tapi maksudnya dalam bentuk-bentuk yang tergantung kepada amal orang itu bisa bentuk yang memiliki menakutkan kepada orang tersebut kalau ada tim yang paling menakutkan di dunia maka itu memiliki malaikat maut pasti itu memiliki. Tetapi kalau orangnya itu orang baik dia tenang. Karena itu katanya kanjeng Nabi Muhammad SAW kita nama yang urkubul mayyit anda salat kalau anak itu hospital apa kemudian masuk proses apa kalau pilihnya masih berniat tetes wadamat air matanya bergelang saya bisa kata jujurnya sehari dia tandanya senang dan mendapat ridha Allah saya min rahmatillah dengan beratnya ini ternyata terus meripatkan itu ini terus hari
dari sirah itu. Yang jahat berarti terlahir itu orang macam juga. Dan apa yang ditanya? Bismillah. Warsoal pada kata tahu semua ini. Taruh ini. Saya min azabillah. Qad nazalat. Wa amma tilatu lisanihi bi kalimati syahadah. Saya yang menyebut Allah itu hanyalah alamat khair, hanya tanda saja. Apa betul khair atau tidak khair? Kita datang. Karena itu di sini diterangkan. Jika baqiya 'ala al-mu'min min darajatihi shay'un lam yablugha bi'amalihi hatta 'alayhi al-maut liyablughah bi sakarat al-maut wa sirabihi darajatahu fil jannah. Ono orang itu dalam menghadapi syarat dia itu kelihatannya pangeran. Tapi justru karena itu angkatnya dinaikkan oleh Allah. Dia ini sudah diberi pangkat oleh Allah, satu pangkat yang tinggi. Yang pangkat itu tidak bisa dicapai dengan amalnya dia selama di dunia ini. Dia baca Quran, dia ibadah, dia berbakti, tapi untuk mencapai pangkat itu masih kurang banyak. Nah, supaya dia mencapai pangkatnya itu pada waktu sakit kita harap. Sakit. Tapi dia tahan. Dia tetap di dalam hatinya tidak ada selain Allah. Allah terus semoga. Tapi justru yang lolos dari negara sekaratul maut, ketika dia mencapai derajat yang paling tinggi di surga. Yang dia tidak bisa capai dengan amalnya selama hidup, selama dia menghabiskan umur 70 tahun. Ada tapi wonten malih sekali wa idza kana lil kafiri ma'rufun lan yujadihi hawwan 'alayhi fil maut yastakmil thawaba ma'rufihi wa yasir ila an-nar. Ada sebaliknya orang itu, orang kafir malahan ada punya kebaikan. Katakan saja ada orang maksiat, dia itu punya perbuatan baik. Nah, karena amalnya yang baik itu supaya dia itu dapat tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat, dia itu dia sedikit dari sekaratul maut dengan hartanya itu, maka kebaikannya itu sudah dianggap sudah dibayar. Itu tak lewat dari ini. Kalau ini sakit waktu raya orang itu saja. Tapi ketika mati dia masih merasa langsung. Jadi tadi berkata apa itu. Jadi karena itu kita jangan seperti. Katanya di dalam Islam diterangkan, ya orang yang mati, mau itu asik penyono. Maksud apa? Pertanyaannya. Sampai asik penyono nang yang itu. Dan uang itu mati itu dengar mati. Walaupun aku pengenalan dengan Allah. Lalu sampai namanya jangan mati dipisau. Ojo nambah itu. Tapi tenang. Di sini sebenarnya ibu orang baik atau kakak orang baik, kakak ahli ibadah dengan cinta sangat takut. Allah Rahman Rahim. Suara itu yang diperlukan. Jangan ditakut-takuti. Hanya seperti mati akhir itu. Jangan. Apalagi diserang-serang. Hanya dikira-kira. Betul ini. Kamu betul. Oh itu. Betul. Ya ilah. Oh sebelum itu. Mungkin akan mengajak kursi. Itu harus komunikasi itu. Kalau komunikasi itu maksudnya sesuatu apa mau? Oh, kalau kesini
itu suatu ajarannya kecil. Tidak ada sampean ya. Setan itu pada saat itu justru muncul. Dia cari celah-celah kelemahan orang itu. Dia menyebut dia untuk begitu sampai rasa la ilaha itu apa? Setan. Rasa saja sampai dia tidak bisa melihat kecil Allah. Ini yang itu. Karena itu untuk proyek-proyek yang untuk cukup dua caranya untuk cukup yang diterimanya harapan raja kepada Allah. Sampai anak itu sampai itu ahli ibadah di sini diterimanya cukup seperti hati. Tapi nomor dua suruh nyebut dalam arti yang halus yang kita lakukan. Orang ini adalah malaikat itu kan. Yang dua, tidak itu semua perbuatannya difilmkan. Ini lagi terangkan kita sini berdasar hadis-hadis. Sudah itu yang ketiga dan terakhir, maka dia akan melihat apakah tempatnya di surga atau di neraka. Jadi kita orang yang jadi tidak ahli neraka atau ahli surga. Bangsa dihirup dan bisa harus kita betul atau harus diturunkan neraka itu. Kalau sudah tahu itu baru dikasihnya. Tapi kalau orang itu orang yang baik-baik, maka malaikat itu